Halo semua, kali ini kita akan review pelajaran hari Sabat kita tanggal 15 Juli 2023 tentang The Fullness of the Godhead. Ayatnya mulai dari Kolose 2 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa di dalam Kristus berdiam all the fullness of the Godhead bodily. Jadi gak ada satupun bagian daripada Kristus yang gak dipenuhi oleh the fullness of the Godhead ini. Jadi yang berdiam di dalam Kristus benar-benar all the fullness of the Godhead 100% penuh dari kapasitas 100%-nya Tuhan Yesus. Jadi benar-benar semuanya itu 100%. Jadi kalau kita lihat berarti Kristus ini gak all the fullness of the Godhead. Dan itu juga bisa kita lihat di Efesus 3 ayat 17-19 dikatakan Christ yang memiliki all the fullness of the Godhead tadi dikatakan supaya bisa berdiam di dalam kita. Dan kita tahu dengan Kristus berdiam itu bukan bicara tentang bodily-nya, bukan bicara tentang tubuhnya, tapi melalui rohnya. Begitulah Kristus bisa berdiam di dalam kita. Supaya di ayat 19 dikatakan supaya kita bisa dipenuhi dengan all the fullness of God. Artinya kita bisa juga dipenuhi dengan all the fullness of God melalui roh Kristus, di mana itu adalah rohnya Kristus yang gak bisa tanpa all the fullness of the Godhead berdiam di dalam kita. Dan dengan dikatakan kita bisa mengerti dalamnya, panjangnya, luasnya, lebarnya, tingginya, itu mencakup semua. Itulah all, pengertian yang all, dan itulah all the fullness of the Godhead. Mencakup semua 100%. Nah, dan di 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan kita akan bisa mengerti hal-hal yang sebelumnya kita gak bisa lihat dengan mata kita. Sehingga cara untuk kita bisa melihat apa yang lebih dari mata kita bisa lihat itu melalui iman. Dan melalui iman itu untuk Kristus melalui rohnya bisa berdiam di dalam kita. Sehingga kalau Kristus berdiam di dalam saya, Kristus yang memiliki all the fullness of the Godhead, kita pun juga bisa mengerti all the fullness of the Godhead. Dan yang akan kita mengerti adalah the things of God, yang bisa kita mengerti melalui rohnya berdiam dalam kita. Nah, kita lihat di kutipan Bible Training School atau BTS tanggal 1 Maret tahun 1906 paragraf 2 dikatakan the Comforter itu adalah is the Spirit in all the fullness of the Godhead. Jadi Comforter yang Kristus janjikan itu adalah rohnya, dan rohnya itu dalam all the fullness of the Godhead. Kapasitasnya itu all. Dan rohnya dikirimkan dalam kapasitas yang full itu. Nah, dan roh yang dikirimkan dengan kapasitas yang full ini bisa full atau tidak fullnya di saya, itu tergantung kapasitas sayanya. Tapi bukan berarti roh yang mau dikasih itu gak full. Jadi kalau misalnya kita terima 50%, bukan artinya fullness of the Godhead itu hanya 50% itu, tapi tergantung sesuai kita punya kapasitas, begitu yang diisi. Di 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan kita bisa menjadi partakers of the divine nature. Kita bisa ambil bagian daripada divine nature atau nature ilahi. Dan kalau kita selidiki nature ilahi, dari kata divine-nya itu artinya Godhead. Dan bagaimana artinya partakers? Partakers itu seperti dicangkok. Jadi pohon yang lama yang dicangkok ini
dia punya kehidupan di pohon yang lama itu sudah mati. Dan dengan dia dicangkok, sekarang dia gak hidup dari dirinya sendiri, tapi dia hidup dari pohon baru di mana dia dicangkokkan ke situ. Sehingga dia bisa menghasilkan buah yang sama dengan pohon yang baru, bukan pohon dia yang lama. Jadi kita pun akan bisa menghasilkan buah daripada Roh Kudus kalau kita ada koneksi dengan nature ilahinya Kristus, dengan kita dicangkok atau menjadi partakers of the divine nature. Dan kalau kita lihat di Roma 1:20, ada sesuatu yang gak kelihatan sejak penciptaan, tapi bisa dimengerti melalui hal-hal yang kelihatan, yaitu eternal power dan Godhead-nya. Nah, kita tahu Kristus ini memiliki nature ilahi yang sempurna, tanpa kekurangan. Makanya Tuhan Yesus bisa menciptakan segala-galanya. Dan Kristus bisa menciptakan itu karena dia memiliki all the fullness of the Godhead, atau roh yang gak kelihatan tapi hasil kerjanya kelihatan dari apa yang diciptakan. Dan kalau Kristus bisa menciptakan, kita gak perlu heran juga kalau Bapa pun bisa menciptakan, dan Bapa juga all the fullness of the Godhead. Dan Godhead di Roma 1:20 berdasarkan ESV artinya adalah divine nature atau divinity. Dan sesuatu yang gak kelihatan di ayat itu, invisible things, kata lainnya adalah invisible attributes. Attributes ini artinya karakteristik daripada entity atau karakteristik daripada sesuatu yang ada. Dan ini gak harus bicara tentang oknum, tapi kalau entity itu bicara tentang dia itu ada, existence-nya, keberadaan. Contohnya kayak entity itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, ada 3. Dan Bapa, Anak, Roh Kudus itu beda sama person, karena kalau kita bicara tentang personnya itu hanya 2. Nah, dan karakteristik yang gak kelihatan itu adalah karakteristik divine nature daripada oknum ilahi yang kelihatan atau bisa dilihat. Dan ciri khas ini, invisible attributes, invisible things, itu hanya bisa dimiliki oleh oknum yang ilahi. Dan itu yang gak kelihatan diungkapkan melalui benda-benda yang kelihatan, yang diciptakan. Jadi kita bisa tahu semua yang gak kelihatan itu melalui hal-hal yang diciptakan, khususnya image of God. Sehingga kalau kita bisa lihat image of God dalam apa yang dia ciptakan, kita bisa tahu bagaimana image of God atau image daripada penciptanya. Nah, dan cuman Tuhan Yesus yang bisa memberitahu kita, kasih tunjuk bagaimana karakteristiknya Bapa. Dan karakteristik itu bicara tentang yang mendefinisikan orang atau benda itu, sehingga itu yang membuat dia itu dia dan bukan orang lain. Nah, dan itu hanya dimiliki berdasarkan Roma 1:20 oleh oknum yang ilahi atau yang nature-nya divine. Nah, sekarang kita lihat di BTS 1 Maret 1906 paragraf 1. Dikatakan, Father, Bapa, is adalah all the fullness of the Godhead. The Son is adalah all the fullness of the Godhead juga. Jadi kita lihat Bapa dan Anak ini itu adalah all the fullness of the Godhead. Artinya Bapa dan Anak gak bisa tanpa all the fullness of the Godhead-nya. Nah, kalau kita bicara tentang God itu bisa bicara tentang siapa atau apa.
Kalau siapa itu bicara ke oknum, siapa oknum God, dijawab dengan oknum. Dan kalau kita bicara tentang apa itu gak bisa kita jawab dengan oknumnya, karena oknumnya itu untuk menjawab siapa. Artinya apa God ini sesuatu yang membuat si siapa itu God. Dan Bapa adalah apanya dan siapanya. Kenapa? Karena yang the only true God adalah Bapa, dan Bapa juga yang nature-nya God. Tuhan Yesus hanya berlaku apanya, karena dia juga memiliki divine nature God, sedangkan dia bukan God sebagaimana Bapanya God, tapi Tuhan Yesus God. Tapi kalau kita bicara siapa God, dan cuma boleh satu, itu hanya bisa bilang Bapanya, karena Tuhan Yesus itu hanya menunjukkan apanya. Kolose 2:9 dikatakan Tuhan Yesus punya all the fullness of the Godhead bodily, dan secara bodily itulah dia mengungkapkan Bapanya. Jadi kata lainnya mengungkapkan, manifested itu bodily. Kenapa? Dengan bodily itu dia mengungkapkan Bapanya. Karena Bapa gak bisa kelihatan. Makanya kita cuma bisa lihatnya dari Tuhan Yesus yang ada bodily-nya. Dan tadi kita sudah lihat di kutipan bahwa Bapa dan Tuhan Yesus ini yang digunakan katanya adalah adalah. Artinya mereka gak ada bedanya dalam hal sesuatu yang berdiam dalam mereka atau apa yang mereka miliki. Dan kalau tadi kita baca di kutipan sebelumnya yang di paragraf 2 bahwa Comforter adalah roh dalam all the fullness of the Godhead, artinya Roh Kudus itu adalah kepenuhan daripada Bapa dan Anak yang adalah all the fullness of the Godhead. Jadi Bapa dan Anak ini penuh dengan Roh Kudus. Dan berdasarkan Efesus 3 ayat 19 tadi dikatakan juga kita bisa memiliki all the fullness of God. Tapi bukan karena memang kita sudah punya itu, tapi dengan Roh Kristus harus berdiam di dalam saya, baru all the fullness itu yang akan mengisi sesuai dengan kapasitas saya. Jadi Roh Kudus itu yang bicara tentang diberikan dalam kapasitas yang penuh, itu adalah kepenuhannya Bapa dan juga kepenuhannya Anak. Dan Roh Kudus itu bukan oknum sebagaimana Bapa dan Anak oknum, tapi Roh Kudus adalah membicarakan tentang kepenuhannya, bukan oknumnya. Dan berdasarkan Roma 1:20, eternal power dan Godhead itulah invisible attributes yang hanya dimiliki oleh oknum yang ilahi, Bapa dan Anak. Tapi kita juga bisa jadi partakers daripada divine nature, daripada Godhead, kalau kita terima Roh Kudus dalam diri kita, dan Roh Kudus itu akan memenuhi kita dengan all the fullness of the Godhead sesuai kita punya kemampuan, sesuai ayat Yohanes 16 ayat 12 juga, sampai kapasitas kita bisa full. Dan kalau full itu seperti Pentecost, di mana murid-murid dipenuhi 100% dengan Roh Kudus atau all the fullness of the Godhead. Kita bisa lihat itu berdasarkan kutipan Acts of the Apostles halaman 49 paragraf 3. Dikatakan bahwa waktu Pentecost murid-murid menerima kuasa dari atas, dan mereka memiliki power yang Bapa berikan untuk mencapai takaran daripada Kristus. Nah, dengan dibilang untuk mencapai, artinya murid-murid ini juga enggak 100% langsung, tapi mereka dari yang tidak 100%
menjadi 100%. Dan 100%-nya itu adalah stature daripada Christ Jesus, all the fullness of the Godhead. Dan murid-murid di Pentecost itu mereka menjadi partakers of divine nature, sehingga buah atau karakternya murid-murid itu sama dengan karakter ilahi atau in the likeness of the divine, dimana likeness itulah karakter itu yang manusia hilang, Adam dan Hawa hilang waktu mereka di Eden. Kalau kita baca di Desire of Ages halaman 21 paragraf 2, dikatakan all things, semua hal. Nah, kalau all things, ingat yang di 1 Korintus 2 tadi, dikatakan the things of God. Artinya semua hal-hal Kristus terima dari Bapa. Christ received from God. Dan dia menerima itu untuk dia memberikannya. He took to give. Jadi dapat dari Bapa diberikan ke anak, dan anak menyalurkan semuanya. Anak menyalurkan yang dia dapat dari Bapa ke semuanya yang dia ciptakan. Nah, jadi kalau kita lihat Kristus menerima semuanya dan dia sudah terima semuanya sebelum Kolose 1 ayat 16. Karena dengan dia terima itu yang membuat tadi dia bisa menciptakan. Dimana invisible things ini yang sudah ada sejak creation of the world kan. Jadi Kristus terima lalu dia menciptakan. Sedangkan kita manusia diciptakan dulu baru kita bisa terima. Jadi manusia terima itu beda dengan waktu Tuhan Yesus terima. Kita gak bisa paralelin itu banget karena manusia terima, manusia sebagai ciptaan, sedangkan Tuhan Yesus terima lalu dia menciptakan. Jadi ini bicara antara bagaimana pencipta waktu terima dan ciptaan waktu terima. Di Counsels for the Church CCH 76.5 dikatakan God adalah Bapanya Kristus dan Kristus adalah the Son of God, anaknya God. Kepada Kristus atau anak diberikan posisi yang tinggi dan dia dibuat menjadi sama dengan Bapa. He has been made equal with the Father. Jadi Tuhan Yesus ini diberikan posisi yang tinggi dan dijadikan sama dengan Bapanya. Artinya inilah termasuk dalam all things yang tadi Kristus terima. Jadi kita lihat yang Kristus miliki itu benar-benar sama semuanya dengan yang Bapa miliki. Apa yang Bapa punya, Kristus punya juga. Karena Kristus dijadikan setara dengan Bapa. Bedanya cuman Bapa ada duluan. Makanya dengan Tuhan Yesus memiliki semua yang Bapa miliki, walaupun Bapa ada duluan, tapi Kristus memiliki semua yang Bapa miliki, Kristus bisa bilang John 14 ayat 9 dan John 10:30 bahwa dengan melihat Kristus itu sama dengan melihat Bapa, dan Kristus bilang aku dan Bapa adalah satu. Bukan nunjukin oknumnya satu atau oknum Bapa sama dengan oknum Kristus, tapi itu menunjukkan bahwa semua daripada mereka berdua itu sama, walaupun mereka berdua itu adalah dua oknum yang berbeda. Dan apa yang membuat sama yang tadi kita sudah lihat adalah Bapa dan anak sama-sama is all the fullness of the Godhead. Jadi Bapa ada all the fullness of the Godhead, anak juga ada all the fullness of the Godhead, dan itu kepenuhan yang ada di Bapa dan anak yang bisa juga masuk ke dalam saya kalau kita jadi partakers of divine nature. Dan itu sesuai juga dengan John 5 ayat 26 di mana anak memiliki kehidupan yang Bapa miliki. Bapa berikan ke anak sehingga anak memiliki apa yang Bapa punya. Tapi dengan anak memiliki yang Bapa punya bukan berarti kehidupan atau sesuatu yang Bapa miliki yang sudah diberikan ke anak itu di Bapa jadi kurang. Karena Bapa itu sumber dan dia gak akan kekurangan terhadap sesuatu yang dia berikan ke anak ataupun ke siapa saja. Jadi dalam
hal ini di ayat itu bilang yang Bapa berikan adalah life. Dan kita jangan heran kalau life ini berbicara tentang all the fullness of the Godhead yang ada di Bapa ada juga di Anak. Makanya dengan all the fullness of the Godhead ini, Bapa miliki, Anak juga miliki, dan mereka berdua sama-sama full 100%, gak ada bedanya kecuali Bapa ada duluan. Artinya dengan ada all the fullness of the Godhead yang ada di Bapa dan Bapa adalah God, dengan Tuhan Yesus memiliki all the fullness of the Godhead juga, artinya Anak juga adalah God. Bapa God, Anak God, tapi bedanya Anak bukan God sebagaimana Bapa God. Karena yang tadi kita sudah bilang bahwa Bapa adalah God sesuai dengan apa dan siapa God. Sedangkan kalau Anak, God itu hanya apanya. Karena yang kita bisa bilang siapa God atau minta hanya satu, itu cuma boleh bilang Bapa. Kalau kita baca di 1 SM 296.2 dikatakan di dalam Kristus ada kehidupan, dan kehidupan ini adalah terang manusia. Kehidupan yang ada di dalam Kristus ini bukan kehidupan fisikal seperti yang manusia miliki, tapi kehidupan yang immortality, kehidupan eternal. Immortality artinya gak bisa mati. Dimana kita tahu gak bisa mati itu, immortality adalah kehidupan yang khususnya dimiliki oleh God, property of God. Makanya kita gak perlu heran kalau di John 1:1 dikatakan the word was with God and the word was God. Kenapa firman disebut God juga? Karena dia memiliki kehidupan ini yang sama dengan yang God miliki. Dan bagaimana kehidupan yang Kristus miliki? Kehidupannya itu unborrowed, original, and derived. Dan itu adalah kehidupan yang udah jadi miliknya Kristus, bukan kehidupan yang bisa ditarik lagi daripada dia. Dan itu kehidupan yang original. Artinya bukan kehidupan yang palsu dan underived, atau kehidupan itu utuh. Sebagaimana utuh yang ada di Bapa, Anak juga memiliki yang utuh. Nah, dan berarti kalau kita lihat Tuhan Yesus memiliki kehidupan yang immortal, yang eternal, kehidupan yang sama persis dengan kehidupannya Bapa. Artinya bisa dibilang dari segi ini Tuhan Yesus itu gak bisa mati, karena kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang immortality, gak bisa mati. Lalu bagaimana dong waktu Tuhan Yesus mati di dunia? Dikatakan itu kehidupan di lay down sama Tuhan Yesus. Dikatakan Tuhan Yesus bilang, I lay it down of myself. Jadi Tuhan Yesus yang letakkan dia punya kehidupan, makanya dia mati. Sedangkan kalau dari kehidupannya Tuhan Yesus itu sendiri gak akan bisa mati, karena itu adalah sesuatu yang immortal. Tuhan Yesus gak akan bisa mati walaupun dia dibunuh, tapi dia mati itu karena dia letakkan sendiri dia punya kehidupannya, dia tentukan sendiri dia punya kehidupannya, dan dia siap untuk mati. Makanya dikatakan I lay it down of myself. Nah, sedangkan yang kutipan ini bilang bahwa kehidupannya Kristus itu original, unborrowed, and derived, itu sering digunakan oleh kelompok Trinitas sebagai bukti bahwa artinya Kristus juga co-eternal. Padahal bukan seperti itu, karena kehidupan ini yang original, unborrowed, and derived itu bisa dia terima karena dia adalah anaknya God. Dengan dia adalah anaknya God, dia terima apa yang dimiliki Bapa. Makanya tadi kita sudah baca di kutipan, anak ini atau Tuhan Yesus diberikan posisi yang tinggi, diberikan semuanya, all things, dan dijadikan setara dengan Bapa. Sedangkan itu
yang mereka miliki, Bapa dan Anak miliki, itu juga bisa bagian daripada kita kalau kita jadi partakers of divine nature melalui rohnya Kristus berdiam dalam kita. Artinya kita pun manusia juga bisa memiliki kehidupan yang original, unborrowed, underived, di mana itu akan kita terima nanti setelah kita punya sinful flesh diubahkan di awan-awan. Karena sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat 54, kita bisa baca di situ bahwa kita yang corrupt ini harus diganti dengan incorruption, dan kita punya mortal itu juga akan diganti dengan immortality. Makanya sekarang kita belum bisa terima itu karena immortality gak bisa kita terima, sedangkan kita masih sinful flesh. Karena sinful flesh bisa mati. Bagaimana tubuh yang bisa mati bisa menerima kehidupan yang tidak bisa mati atau immortality? Makanya immortality kita terimanya nanti. Dan bagaimana kehidupan yang immortality itu? Itu adalah kehidupan yang sama dengan yang Tuhan Yesus dan Bapa miliki. Kehidupan yang original, unborrowed, underived. Artinya, kita pun bisa juga memiliki kehidupan itu. Dan kalau Trinitas bilang, kehidupan yang original, unborrowed, underived itu adalah bukti bahwa Kristus co-eternal, sedangkan kita manusia juga bisa memiliki itu nanti, apakah berarti manusia yang akan terima itu juga artinya mereka adalah co-eternal sama dengan Bapa? Tentunya enggak sama sekali. Enggak dong. Enggak bakal bisa kayak gitu. Oke, sekarang kita baca di Review and Herald tanggal 5 November tahun 1908, paragraf 6, dikatakan Tuhan Yesus mengosongkan dirinya sehingga roh bisa diberikan kepada dia tanpa batas. Apa maksudnya? Bukankah tadi kita sudah establish bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan Godhead, penuh dengan all the fullness of the Godhead, di mana Tuhan Yesus nggak bisa tanpa all the fullness of the Godhead-nya. Lalu kenapa di sini dikatakan Tuhan Yesus itu mengosongkan dirinya? Kalau gitu artinya Tuhan Yesus pernah kosong dong, atau tanpa Godhead-nya. Itu yang langsung terpikirkan, karena ini aneh, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kalau kita lihat, ini itu bicara tentang waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Tapi walaupun Tuhan Yesus sebagai manusia pun, dia tetap God, karena dia tetap ada all the fullness of the Godhead-nya. Jadi apa maksudnya dikatakan Tuhan Yesus mengosongkan dirinya ini? Nah, kalau kita lihat sebagai God, Tuhan Yesus yang sebagai God itu sudah penuh karena dia sudah terima dari Bapa. Nah, dan kita gak bisa mengosongkan sesuatu kalau sebelumnya itu selalu kosong. Jadi cuman bisa dibilang mengosongkan diri karena sebelumnya udah ada isinya. Dan dalam Tuhan Yesus isinya itu penuh. Jadi yang penuh itu dikosongkan. Bukan God-nya jadi kosong, tapi dia sebagai manusia itu kosong. Sehingga dia sebagai manusia dipenuhi dengan Roh Kudus tanpa batas. Itu dia sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus sebagai manusia tetap God yang selalu penuh. Dan dia juga kosong yang bisa diisi. Bagaimana God yang tetap penuh itu bisa selaras dengan kosongnya Tuhan Yesus yang diisi? Artinya dalam hal ini kita bisa bilang bahwa God-nya Tuhan Yesus dalam tanda kutip itu tunduk kepada manusianya karena kemanusiaannya itu kosong, dan itulah yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Dan dalam hal apa kita bisa bilang bahwa God-nya itu tunduk? Karena selama Tuhan Yesus jadi manusia, God yang selalu penuh yang ada dalam dirinya, dia gak pernah pakai untuk melayani dirinya sendiri, kecuali waktu dia bikin mujizat atau waktu dia redakan badai, bangkitkan Lazarus. Dalam hal-hal seperti itu sedang bocor sedikit keilahiannya Tuhan Yesus. Dan untuk apa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya sehingga dia perlu diisi sebagai manusia? Itu semua tujuannya untuk kita manusia bisa
dipenuhi dengan all the fullness of the Godhead yang dia dan Bapa miliki. Jadi kalau kita lihat antara Tuhan Yesus dan manusia, Tuhan Yesus perlu kosong. Dan kosongnya dia sebagai manusia gak pernah layani ilahinya dia yang ada dalam dirinya untuk kehidupan dia. Dan bagaimana manusia bisa menerima all the fullness of the Godhead? Artinya manusia pun juga perlu kosong. Dan perlu kosongnya untuk enggak layani dagingnya itu. Jadi bagaimana kita bisa dipenuhi dengan all the fullness of the Godhead? Caranya dengan setiap hari atau daily kita diisi terus sampai penuh. Karena kutipan bilang bahwa manusia yang bisa tembus time of trouble itu hanyalah yang partakers of divine nature. Artinya mereka sudah memiliki all the fullness of the Godhead dalam mereka. Sehingga kita bisa lihat attributes of God yang adalah milik Bapa dan Anak, seperti kehidupannya yang eternal, immortal, love, peace, joy, itu kita bisa miliki. Manusia bisa miliki melalui rohnya berdiam dalam kita. Kalau kita baca di kutipan Special Testimony Series B nomor 7, page 6263 tahun 1905 dikatakan, Bapa is all the fullness of the Godhead bodily. The Son is all the fullness of the Godhead manifested. Makanya bodily itu kata lainnya manifested, karena melalui Tuhan Yesus Bapa diungkapkan. Jadi dengan kita bisa melihat Bapa, lihatnya itu bukan lihat Bapa, karena Bapa gak bisa kelihatan. Lihatnya itu melalui Anak yang menjadi sinful flesh seperti kita. Dan kenapa Anak ini bisa memiliki all the fullness of the Godhead-nya Bapa? Itu karena dia anaknya. Makanya karena Tuhan Yesus anak, dia terima semua yang Bapa miliki. Sedangkan kalau versinya Trinitas, anak itu disebut fullness of the Godhead karena dia co-eternal. Padahal kita tadi sudah buktikan bahwa itu gak bisa menjadi bukti bahwa anak itu co-eternal. Karena kalau anak jadi co-eternal karena kehidupannya seperti itu, berarti manusia berarti co-eternal juga. Dan itu gak bisa kayak gitu. Nah sekarang kalau kita lihat di Kejadian 5 ayat 1 dan 2, ada manusia yang diciptakan in the likeness of God. Jadi manusia yang diciptakan ini seperti likeness-nya God, pencipta yang menciptakan mereka. Dan kalau kita lihat, manusia diciptakan itu berdasarkan Kejadian 1 ayat 26, di mana Bapa ajak anaknya, God say to his son, untuk menciptakan manusia. Let us make man in our image. Artinya kita bisa lihat bagaimana pencipta melalui apa yang diciptakan. Dan gak mungkin beda karena diciptakannya in our, sesuai dengan image-nya pencipta. Dan kalau kita lihat bagaimana manusia yang diciptakan ini, yang diciptakan sesuai dengan image daripada penciptanya. Dikatakan di Kejadian 5 ayat 2 bahwa ada male and female yang diciptakan, dan dua-duanya ini, male dan female, disebut Adam. Artinya Adam ini berlaku untuk dua-duanya, male and female. Dan kalau kita ingat, pola seperti ini juga terjadi di John 1 ayat 1. Bahwa ada God bersama dengan Word, dan Word itu juga disebut God. Artinya ada God yang bersama dengan God yang menciptakan male and female yang dua-duanya disebut Adam. Jadi ada God dan God menciptakan Adam dan Adam. Kalau kita lihat itu benar-benar sama, benar-benar image. 2 sama 2
pencipta dua, yang diciptakan juga dua. Dan yang diciptakan itu sama-sama Adam. Artinya penciptanya juga sama-sama God. Walaupun secara oknum mereka semua masing-masing beda. Bapa ya Bapa yang ada duluan, dan anak ada oknum yang berbeda dari Bapa. Seperti Adam dan juga Hawa. Hawa oknum yang berbeda dari Adam, tapi Hawa juga disebut Adam karena Hawa memiliki apa yang Adam miliki. Karena kalau kita tahu Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam kan. Secara konsep itu artinya Hawa dipenuhi dengan all the fullness of humanity atau humankind, mankind yang Adam punya. Begitu juga yang kita bisa lihat di Bapa dan anak. Bapa yang ada duluan dan ada anak, dan anak ini karena dia adalah anaknya Bapa, dia memiliki semua yang Bapa miliki. Sehingga kalau Bapa adalah God, kita gak perlu heran kalau anak itu juga God. Dan bagaimana waktu Tuhan Yesus ini menjadi manusia, di mana dia manifest in the flesh, dan melalui tubuh manusianya itu yang kita bisa lihat dia mengungkapkan Bapanya. Kalau tadi di kutipan dikatakan Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Jadi sebagai manusia dia kosong sehingga fullness-nya Bapa itu bisa mengisi dia. Sehingga walaupun tubuh manusianya yang kelihatan sama orang-orang yang sama yang melihat tubuh manusianya itu juga melihat all the fullness of the Godhead-nya Bapa diungkapkan melalui tubuh manusianya. Dan kalau kita baca di Ibrani 2 ayat 14 dikatakan Tuhan Yesus mengambil bagian atau took part, jadi partakers of flesh and blood. Dimana kita tahu Tuhan Yesus jadi partakers daripada flesh and blood manusia itu untuk menyembunyikan Godhead-nya. Sehingga Godhead-nya itu diungkapkan dalam kemanusiaannya. Karena gak bisa Tuhan Yesus datang sebagai oknum sebagaimana waktu dia di surga. Itu gak bisa, karena kalau begitu semua manusia akan langsung lenyap jadi debu. Makanya Tuhan Yesus perlu untuk jadi manusia, punya sinful flesh seperti kita, untuk menyembunyikan Godhead-nya. Dan selain itu juga kita tahu dengan Tuhan Yesus jadi manusia sama seperti kita, itu juga untuk membuktikan bahwa manusia yang punya kelemahan itu bisa tidak berdosa kalau terima kuasa dari Bapa. Seperti Tuhan Yesus waktu dia jadi manusia, walaupun dia sendiri ada kuasa, dia sendiri ada all the fullness of the Godhead, tapi dia gak pernah pakai itu. Karena dia sebagai manusia selalu bergantung dengan Bapa, sehingga semuanya dia terima dari Bapa. Itu seperti yang tadi kita katakan, bahwa dia sebagai manusia kosong, dan dengan dia kosong dia dipenuhi oleh all the fullness of the Godhead-nya Bapa. Sehingga kita manusia, kita semua bisa memiliki itu, karakteristik yang hanya bisa dimiliki Bapa dan Anak. Dimana itulah yang dimiliki oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa dan akhirnya kehilangan itu. Dan sekarang kita dalam probation, kita diberikan kesempatan untuk memiliki itu yang Adam dan Hawa sudah kehilangan. Dan caranya dengan Tuhan Yesus mau nafaskan kita lagi. Kejadian 2 ayat 7 mau diulang lagi. Dan caranya dengan dia menafaskan Roh Kudus, dimana itu adalah the Spirit in all the fullness of the Godhead. Dan itu semua akan memenuhi kita tergantung dengan seberapa kapasitas kita yang kosong. Semakin banyak kita kosong, gak layani daging, semakin penuh sampai akhirnya penuh sebagaimana murid-murid di Pentekost.